Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, Luo Feng merasakan gunung itu bergetar, tepat setelah dia mendarat di puncaknya, bahkan sebelum dia pindah. Dia pun bingung, apakah ini tanda bahwa harta karun itu terbuka? Gunung itu terus bergetar semakin keras. Ahli waris yang mengobrol dengan santai, atau yang mencari harta karun, semua terangkat dan melihat ke arah gunung Luo Feng berdiri. Segera, langit dipenuhi dengan ahli waris dari semua ras di segala arah. Harta karun. Harta itu akan dibuka. Dia berhasil membuka harta karun itu. Kaisar cermin kulit juga terbang. Mustahil. Dia membuka mata emasnya lebar-lebar dan melihat ada 7 ahli waris di gunung yang bergetar itu, termasuk Luo Feng. Itu harus menjadi salah satu dari 6 ahli waris lainnya. Dia membenci Kaisar Sungai Pedang dari lubuk hatinya dan tidak ingin melihatnya mendapatkan harta yang berharga. Itu adalah gunung tertinggi ke-106. Meskipun hanya berada di peringkat 106, itu masih salah satu dari 108 barang berharga teratas, dan masing-masing sama berharganya dengan harta karun sejati. Ahli waris lainnya yang berdiri di atas gunung juga sangat senang. Harta berharga, itu harta berharga. Gunung mulai bergetar. Harta karun akan dibuka. Ini aku baru saja menyentuh pohon ini. Aku pasti yang memicunya. Tidak, ini aku yang memicu harta yang berharga. Ahli waris semua senang dan gugup. Meskipun mereka tahu bahwa gunung itu hanya bergetar setelah Kaisar Sungai Pedang mendarat di atasnya, mereka masih memiliki harapan bahwa itu bisa menjadi salah satu dari mereka. Danau Aurora 5 warna berada tepat di atas gunung, dan tiba-tiba ribuan aurora mulai berputar seperti pusaran air. Siu, siu. Ribuan aurora jatuh dari langit. Masing-masing panjangnya lebih dari 6.000 mil dan terdiri dari 5 warna. Mereka terjun seperti meteor dan langsung menyelimuti gunung, memisahkannya dari dunia luar seperti tirai manik-manik yang sangat besar. Ahli waris merasakan luapan emosi melihat pemandangan yang luar biasa. Ribuan aurora mengandung energi yang luar biasa. Bagaimanapun, itu adalah harta karun sejati. Ahli waris masih terus berdebat satu sama lain. Ini milikku. Harta berharga itu adalah milikku. Aurora menyelimuti seluruh gunung bersama dengan ahli waris yang berdiri di puncak dan lereng bukit. Tiba-tiba, kekuatan kuat menyapu mereka, memindahkan mereka keluar tabir. Tidak, tidak, ini milikku. Pewaris dari ras lain mengeluh. Di luar tabir, banyak penonton yang berspekulasi tentang implikasi dari pemandangan tersebut. Siapa yang berhasil membuka barang berharga? Itu pasti Kaisar Sungai Pedang. Aku melihatnya mendarat di gunung. Ada banyak ahli waris di gunung dan beberapa di lereng bukit. Mungkin itu adalah tempat tersembunyi barang berharga di lereng bukit. Mereka masih terlibat dalam perdebatan sengit ketika mereka melihat satu demi satu makhluk besar atau kecil, bersisik, transparan, atau mirip cairan, diusir oleh danau Aurora 5 warna. Siapa yang memicu barang berharga? Mereka semua diusir. Itu Kaisar Sungai Pedang. Dia satu-satunya yang masih di sana. Para ahli waris yang keluar dengan enggan saling memandang, membenarkan bahwa hanya Kaisar Sungai Pedang yang masih di sana. Mereka yang menonton dari jauh mulai mencari Kaisar Sungai Pedang, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Mereka langsung tahu
bahwa dialah yang memicu barang berharga. Kaisar Cermin Kulit mengatupkan giginya, menunjukkan taringnya, mengawasi dengan marah. Ahli waris di sampingnya saling memandang tetapi tidak berani bersuara karena mereka tahu bahwa Kaisar Cermin Kulit marah. Kesatria Baisan menatap Kaisar Cermin Kulit dari jauh dan mengutuk. Binatang buas yang bodoh, gila, dan ganas tanpa kecerdasan. Meskipun Luo Feng tidak bisa melihat apapun yang terjadi di luar, dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum, merasakan gunung bergetar di bawah kakinya. Akulah yang mendapatkan harta berharga. Dia telah mendengar tentang adegan ketika barang berharga di dalam tanah dipicu. Beberapa makhluk tertinggi di sekolah dewa leluhur telah merancang kondisi khusus untuk membuka kunci barang berharga yang tersembunyi di sana, dan kondisi tersebut dikelola oleh Danau Aurora 5 warna. Tiba-tiba cincin dunia muncul dari gunung yang dipijak. Kemudian Luo Feng memeriksa dengan energi dunianya. Hanya ada satu benda di dalam cincin dunia, yaitu kapal kuno. Panjangnya 75.000 mil dan lebarnya 19.000 mil. Bersinar dengan cahaya perak. Kapal itu tampak lebih seperti kapal perang di laut daripada pesawat luar angkasa. Apa itu? Luo Feng memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam kapal kuno dan menggabungkan jejak roh ke dalam kapal. Tiba-tiba sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya yang membuatnya takjub. Luo Feng mengulurkan tangannya. Ciu, kilatan perak terbang dan jatuh ke telapak tangannya. Itu adalah kapal kuno seukuran marmer kaca. Ini adalah harta karun tipe istana terbang. Mata Luo Feng menyala-nyala dan dia menatap kapal kuno itu dengan penuh semangat. Itu hanya harta karun kelas atas, tapi diyakini sama berharganya dengan harta karun sejati. Pantas saja, ini jenis istana terbang, dan pasti ada makhluk hebat yang mau menukarnya dengan harta karun sejati. Luo Feng langsung tahu segalanya tentang kapal kuno itu. Itu disebut kapal hantu naga perak, dan itu adalah harta kelas atas dan berfungsi seperti istana serigala langit. Itu akan melindungi pengguna selama dia berada di dalam kapal, kecuali jika musuh menghancurkan kapal. Serangan material akan menjadi hampir tidak berguna, dan serangan jiwa juga akan melemah secara signifikan. Jika Luo Feng memiliki kapal ini ketika dia diburu oleh Kaisar Cermin Kulit, dia tidak akan terluka oleh Kaisar Cermin Kulit selama dia bersembunyi di dalam kapal. Armor hanya dapat melemahkan sebagian kecil dari serangan material dan serangan jiwa, kata Luo Feng yang matanya bersinar. Tapi kapal hantu naga perak ini sangat besar dan tinggal di dalamnya seperti dilindungi oleh benteng besar. Dan itu lebih baik bahkan daripada pangkalan dewa termahal dari ras robot. Hahaha, ini adalah harta karun tingkat atas. Kesatria alam semesta pasti tidak akan bisa menghancurkannya. Sedangkan untuk master alam semesta, bahkan mereka mungkin perlu menggunakan energi yang signifikan untuk merusak harta karun tingkat atas. Luo Feng sangat gembira. Aku bisa menggunakan kapal hantu naga perak ini setelah aku menjadi abadi. Luo Feng mengaku, ketika aku menjadi lebih kuat di masa depan dan mampu mengendarai menara bintang, itu akan menjadi kartu trufku. Setelah itu, kapal hantu naga perak ini akan menjadi kendaraanku di permukaan. Kapal hantu naga perak terdengar mubazir, jadi aku akan memanggilnya Galaksi. Galaksi, kau akan menjadi rekanku sampai aku bisa mengemudikan menara bintang, pikir Luo Feng saat dia melihat kapal kuno di tangannya. Luo Feng melambaikan tangannya dan galaksi kapal kuno menyatu dengan kulit lengannya. Saya mendapatkan semua pesawat ruang angkasaku dari para kaisar, tetapi saya sudah merasa bahwa itu tidak memadai. Rencana awalku adalah mendapatkan pesawat luar angkasa yang lebih baik setelah menjadi abadi. Tetapi galaksi kapal kuno ini lebih baik daripada pesawat luar angkasa yang dibangun oleh manusia atau ras robot. Gumam Luo Feng yang sangat gembira. Ciu,
Ketika Aurora menyusut terbang menuju Luo Feng, itu mengejutkannya. Luo Feng mencoba menghindarinya, tetapi ruang di sekitarnya tampaknya disegel, sehingga sulit bagi Luo Feng untuk bergerak. Aurora menyentuh Luo Feng dengan lembut. "Ah?" Luo Feng berdiri di tanah, linglung. Bebatuan yang mengapung ketika harta karun itu terungkap, tiba-tiba jatuh kembali ke dalam lubang, dan gunung itu kembali seperti semula. Ribuan aurora yang menutupi gunung dari pandangan terangkat dan terbang kembali ke danau aurora 5 warna. Para ahli waris yang menyaksikan adegan itu dari jauh, semuanya menebak-nebak, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa melihat apapun. "Lihat, Kaisar Sungai Pedang tampaknya tercengang. Itu karena dia kagum. Harta sejati tipe apa yang dia dapatkan?" Sementara itu, Luo Feng melihat sekeliling, lalu memindahkan dirinya ke ngarai di bagian terpencil dari tanah berharga. Dia diam di ngarai. Luo Feng tinggal di sana sendirian dan berbisik, "Master Anggur." Saat Aurora menyentuh kepalanya, dia menerima beberapa informasi, sebuah pesan dari kontributor berharga kepada pewaris masa depan dari barang berharga. Dia mendengar suara menyampaikan pesan itu. "Saya tidak termasuk ras manapun, dan saya sendirian sejak awal mula alam semesta. Satu-satunya teman yang saya miliki adalah Kesatria Bangau, tetapi Bangau diberkati dengan keberuntungan. Saya tidak tahu kepada siapa saya harus memberikan barang berhargaku yang tidak berguna lagi bagiku. Sejak sekolah Dewa Leluhur mendirikan tanah barang berharga, saya akan menyerahkan kapal hantu naga perak ini kepada juniorku. Syaratnya adalah penguasa sektor yang menang 1000 tantangan dan menyelesaikan warisan Dewa Binatang tingkat ketiga. Jika Anda dapat memenuhi persyaratan tersebut, Anda adalah bakat sejati. Dan ingat, Master Anggurlah yang memberi Anda barang berharga ini. Hahaha." Itu pesan sederhananya. Luo Feng segera menyadari bahwa itu adalah Master Alam Semesta yang memberinya barang berharga, tapi gelarnya agak aneh. Master Anggur. Anggur sebagai gelarnya. Luo Feng bingung. Dia segera terhubung ke alam semesta virtual dengan pikirannya. Sekarang dia memiliki otoritas akses yang tinggi. Dia bisa mencari banyak rahasia di alam semesta. Di alam semesta virtual. Di depan meja, Luo Feng melihat ke layar laptop, mencari Master Anggur. Hanya ada satu entry. Luo Feng langsung mengkliknya. Master Anggur, Dewa Binatang Bawaan, dan Dewa Binatang Angin dan Waktu. Dia adalah kehidupan yang unik di alam semesta dan dilahirkan untuk menjadi Dewa Binatang. Dia menyebut dirinya pengendara angin. Dia terobsesi dengan minuman, dan dengan demikian, makhluk tertinggi lainnya di alam semesta memberinya gelar Anggur. Dia adalah salah satu Dewa Binatang pertama dari sekolah Dewa Leluhur dan sudah meninggal. Ah, Luo Feng terkejut dengan pesan itu. Master Anggur ini adalah Dewa Binatang bawaan lahir. Meninggal. Suara itu menggema lagi di telinga Luo Feng. Ingat, Master Anggurlah yang meninggalkanmu barang berharga ini. Hahaha. Makhluk yang luar biasa. Luo Feng tidak bisa menahan nafas. Dewa Binatang pemabuk. Luo Feng bisa membayangkan pemandangannya. Dewa Binatang yang membawa botol anggur besar berdiri di atas kapal kuno. Pemabuk, gumam Luo Feng. Sekarang kau meninggalkanku barang berharga. Aku pasti akan membayarmu kembali jika aku punya kesempatan. Dewa Binatang bawaan, pemabuk, Master Anggur, dan menyebut dirinya pengendara angin. Luo Feng memiliki kesan yang baik pada Master Anggur, bahkan meskipun dia belum pernah melihatnya. Sayangnya, Dewa Binatang bawaan lahir. Mungkin dia lebih tua dari pemimpin kota Primal Chaos dan pendiri kapak besar. Dia telah menjadi salah satu Dewa Binatang paling awal dari sekolah Dewa Leluhur, dan dia sudah lama meninggal. Bahkan Master Alam Semesta yang kuat bisa mati, pikir Luo Feng. Seperti Master tertinggi Alam Semesta, jika mereka bersedia membayar harga untuk membunuh Master Alam Semesta, kebanyakan dari mereka tidak dapat melakukannya
kecuali mereka yang seperti pemimpin kota Primal Chaos dan Master 9 terpencil yang memiliki keterampilan luar biasa. Setelah meratapi kematian Master Anggur di gua terpencil di tanah berharga, dia segera ditemukan oleh ahli waris lainnya. Dia tenang dan terus terang, dan dia terus berkeliling di tanah berharga. Intinya baginya adalah menjelajahi tanah barang berharga secara menyeluruh, karena dia mungkin mendapatkan beberapa barang berharga lainnya. Setengah jam setelah dia mendapatkan galaksi kapal kuno, bayangan terbang ke arahnya. Sungai Padang! Sungai Padang! Wolfeng mengangkat kepalanya dan melihat Kaisar Tosenrein. Kaisar Tosenrein! Wolfeng mengangguk sambil tersenyum. Selamat! Kaisar Tosenrein berkata dengan bersemangat. Saya baru saja memasuki dunia kemuliaan dan mendengar bahwa Anda mendapatkan salah satu dari 108 barang berharga. Selamat! Bukan masalah besar, Wolfeng menyeringai. Di mana yang lainnya? Kesatria Truyan telah menyiapkan makanan perayaan untukmu, kata Kaisar Tosenrein. Kaisar Caman dan yang lainnya semuanya ada di sana. Kesatria Truyan memintaku untuk mengundangmu. Kesatria mengatakan bahwa mendapatkan salah satu dari 108 barang berharga dari sekolah Dewa Leluhur akan diingat selamanya. Jadi kami perlu secara resmi merayakan pencapaianmu. Itu mengapa saya diminta mengundang Anda. Wolfeng linglung lalu tersenyum. Guru Truyan telah menyiapkan makanan perayaan. Ya, aku telah berencana untuk berkeliling sedikit lebih lama. Wolfeng melihat ke tanah berharga. Tapi sepertinya aku harus datang lain kali. Berkeliling? Untuk apa? Kaisar Tosenrein bingung. Kamu sudah punya barang berharganya kan? Mungkin saja aku bisa memicu barang berharga lainnya, kata Wolfeng. Selama Anda membuka barang berharga pertama, Anda tidak dapat memicu yang kedua. Ini telah menjadi hukum sejak sekolah Dewa Leluhur mendirikan tanah berharga, kata Kaisar Tosenrein. Oh, jadi begitu. Wolfeng mengedipkan matanya. Aku tidak berbohong padamu, kata Kaisar Tosenrein. Ayo pergi. Untungnya kamu hanya sebentar di sini. Jika kamu berkeliaran di sini lebih lama lagi, banyak ahli waris dari ras lain akan tahu bahwa kamu telah mendapatkan harta berharga. Wolfeng melihat sekeliling. Ahli waris di kejauhan masih terkesima dengan pembukaan harta berharga setengah jam yang lalu. Lagi pula, sejak kelahiran alam semesta, hanya 43 dari 108 barang berharga yang telah dibuka, termasuk yang dibuka hari ini. Ahli waris berbicara satu sama lain dan hanya melirik Wolfeng sesekali. Kebanyakan dari mereka terlihat iri atau cemburu. Tidak ada yang tampak serakah kecuali makhluk-makhluk besar dari ras yang bermusuhan dengan ras manusia. Ketika saya pertama kali turun dari bumi, saya sangat berhati-hati. Bahkan pesawat luar angkasa ras robot akan membawa bencana bagiku. Wolfeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sekarang, dia memiliki beberapa harta karun sejati, tetapi hampir tidak ada yang berani menyerangnya. Di sisi lain, wajah Kaisar Cermin Kulit berkedut. Dia memamerkan taringnya saat dia melihat Wolfeng dan Kaisar Tosenrein pergi. Ahli waris yang berdiri di sampingnya tahu bahwa Kaisar Cermin Kulit sangat marah. Sialan, manusia sialan. Cermin Kulit sangat jengkel. Ini murni keberuntungan. Ketika saatnya tiba, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa kekuatan adalah segalanya. Lain kali, tidak akan ada pusaran air 9 terpencil bagimu untuk bersembunyi. Dia membenci Truyan dan Kaisar Sungai Pedang. Sekarang, dia penuh dengan keluhan melihat Kaisar Sungai Pedang mendapatkan salah satu dari 108 barang berharga teratas. Kaisar Cermin Kulit, kata makhluk berlidah hijau. Alasan Kaisar Sungai Pedang ini dapat membunuh Kaisar Batas dengan kekuatan penguasa sektor adalah karena kekuatan khusus dari barang-barang berharga yang dia peroleh di luar. Namun, dengan kekuatannya yang meningkat, barang-barang berharga menjadi kurang berguna. Ketika dia menjadi abadi, barang-barang berharga itu tidak akan membantunya lagi. Tidak peduli apa,
dia hanyalah manusia dengan tingkat kehidupan yang rendah. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan bentuk kehidupan khusus seperti kamu dan Kaisar Yusong ketika dia menjadi abadi. Kamu benar, dia hanya manusia. Mata Kaisar Cermin Kulit bersinar puas. Kaisar Cermin Kulit menjilat taringnya dan melihat ke arah Luo Feng. Tingkat hidupnya sangat rendah. Mungkinkah dia bisa begitu kuat dengan barang-barang berharganya selamanya? Tingkat hidupku 1000 kali lebih tinggi darinya. Bahkan jika dia menjadi abadi, membunuhnya semudah menghancurkan bintang. Kaisar Cermin Kulit benar. Barang berharga tidak bisa membantu seseorang selamanya. Harta karun sejati yang kuat seperti menara bintang membutuhkan kekuatan yang luar biasa besar untuk sepenuhnya mengemudi, yang berarti harta tanpa kekuatan tidak berarti apa-apa. Setelah makan malam, pemimpin kota Primal Chaos memanggil Luo Feng. Di puncak Pulau Guntur, di alam semesta virtual, pemimpin kota Primal Chaos sedang menatap Pulau Guntur dari istananya. Luo Feng muncul dan memberi salam. Guru. Pemimpin kota Primal Chaos berbalik dan menatap Luo Feng dengan mata merenung. Dia tersenyum dan berkata, kamu punya salah satu dari 108 barang berharga. Ya, kata Luo Feng. Ini adalah harta karun jenis istana terbang tingkat atas. Namanya kapal hantu naga perak. Kapal hantu naga perak? Dia berpikir dalam diam untuk beberapa saat, tetapi tidak dapat mengingat barang berharga itu. Dia melanjutkan, kamu beruntung memiliki tipe istana terbang karena langka dan berharga. Harta karun tingkat atas istana terbang mungkin lebih diinginkan oleh kesatria alam semesta daripada sayap siwu yang kuberikan padamu. Luo Feng mengangguk karena dia juga memikirkan hal itu. Siapa yang meninggalkannya di sana? Tanya pemimpin kota Primal Chaos. Master Anggur, jawab Luo Feng. Aku sudah mencarinya secara online dan tahu dia salah satu dewa binatang paling awal dari sekolah dewa leluhur. Master Anggur, pengendara angin. Pemimpin kota Primal Chaos tertawa. Sekarang aku mengetahuinya. Ini kapal anggurnya. Master Anggur itu adalah master alam semesta yang sangat menarik. Dia sangat kuat sebagai dewa binatang bawaan. Sayangnya, dewa binatang bawaan ditakdirkan untuk diburu. Dan itulah mengapa. Pemimpin kota Primal Chaos berhenti berbicara. Luo Feng terkejut. Mengapa mereka diburu? Tanya Luo Feng yang tidak bisa menahan diri. Pemimpin kota Primal Chaos melirik Luo Feng dan menjawab dengan tenang. Dewa binatang bawaan berbeda dari yang terpelajar. Mereka lahir dari esensi alam semesta yang secara alami membuat mereka berharga. Sisik, bulu, dan darah mereka, semuanya bagian dari tubuh mereka, memiliki efek yang luar biasa dan lebih berharga daripada beberapa ribu atau bahkan 10.000 harta sejati biasa. Memburu dewa binatang bawaan adalah pesta. Pesta di mana banyak makhluk tertinggi bergabung. Mendengar itu, Luo Feng kaget. Tubuh mereka. Setiap bagian untuk sumber daya dan untuk peluang. Ada banyak cara berbeda untuk bersaing. Dengan demikian, pembunuhan di antara berbagai ras di alam semesta adalah bentuk persaingan. Namun sekolah dewa leluhur yang mengklaim tidak mendukung faksi manapun atau menempati wilayah manapun, memperhatikan jenis persaingan yang berbeda. Ia mungkin tampak tidak terlihat dalam persaingan di permukaan, tapi ia telah mencapai tingkat persaingan yang lain, kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng mengangguk. Mereka semua bersaing satu sama lain, kata pemimpin kota Primal Chaos. Sejak pertama kali dewa binatang bawaan mati, semua ras di alam semesta mengetahui fungsi agung dari dewa binatang bawaan lahir. Sejak saat itu, semua tubuh binatang bawaan lainnya diburu. Tidak peduli seberapa kuat mereka, kecuali mereka bersembunyi selamanya, mereka akan diserang secara intensif. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng. Seperti kristal sungai darah yang kau gunakan, itu berasal dari dewa binatang bawaan. Jantung Luo Feng berdetak kencang.
Orang yang telah mati di dunia sungai darah memang dewa binatang bawaan. Ingat, yang lemah adalah mangsa dari yang kuat. Itu adalah hukum alam. Kamu adalah salah satu dari ras lain, dari semua ras lain di alam semesta. Dan tak seorang pun akan mengasihi Anda. Satu-satunya yang abadi adalah persaingan, pertarungan. Yang harus Anda lakukan adalah mendapatkan sumber daya terus-menerus untuk membuat diri Anda lebih kuat. Jika Anda lebih kuat, ras Anda lebih kuat. Kekuatan ras ditentukan oleh kelompok paling senior, dan setiap anggota kelompok itu adalah pilar ras. Kemungkinan besar Anda akan menjadi pilar umat manusia. Luo Feng mengangguk. Sebelum kau menjadi abadi, gabungkan dengan kristal sungai darah sepenuhnya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Ini dapat membantu Anda meningkatkan tingkat gen kehidupan Anda. Anda adalah pejuang hitam. Anda cenderung meningkatkan tingkat gen kehidupan Anda hingga 100 kali lebih kuat daripada kehidupan biasa di alam semesta. 100 kali? Luo Feng bertanya. 100 kali adalah batasnya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Tubuh, kekuatan, dan amplifikasi 100 kali adalah batasnya, dan itu semua untuk amplifikasi jiwa dan level gen kehidupan. Ini adalah bagian dari aturan alam semesta, sama seperti kecepatan cahaya adalah yang tercepat yang dapat dilakukan seseorang di alam semesta aslinya. Luo Feng menahan nafas. Batasnya 100 kali, Luo Feng bergumam. Benar, 100 kali. Namun tubuh penduduk buminya sudah 480 kali lebih kuat, dan tubuh binatang bertanduk emasnya lebih dari 1000 kali lebih kuat. Apakah ada cara lain untuk meningkatkan tingkat gen kehidupan lebih dari 100 kali lipat? Tanya Luo Feng. Ya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Apa itu? Tanya Luo Feng. Transfer jiwa, jawab pemimpin kota Primal Chaos. Anda dapat melakukan transfer jiwa pada organisme khusus, dan setelah itu selesai, Anda akan memiliki tubuh kehidupan khusus, hanya dengan jiwa yang berbeda. Meskipun beberapa teknik bakat yang berhubungan dengan jiwa akan hilang, teknik bakat yang berhubungan dengan tubuh dan kehidupan tingkat gen keduanya dapat diwariskan. Tetapi itu sulit. Pertama-tama, jejak kehidupan pejuang yang abadi digabungkan dengan setiap fragmen sel mereka. Dan jika Anda menghancurkan jejak kehidupan mereka, Anda secara efektif menghancurkan seluruh tubuh dewa mereka. Itulah sebabnya Anda hanya dapat melakukan transfer jiwa pada makhluk di bawah level abadi. Selain itu, jika saya seorang penguasa sektor mencoba melakukan transfer jiwa pada bentuk kehidupan khusus tingkat alam semesta, akan lebih mudah untuk mengalahkannya daripada mentransfer jiwanya. Bahkan jika Anda mencoba mentransfer jiwanya, jiwa penguasa sektorku akan menjadi beban besar bagi tubuh, dan itu akan hancur jika tubuh tidak bisa menahannya. Luo Feng mengangguk. Dia tahu bahwa jiwa dan tubuh harus cocok satu sama lain. Kamu perlu menemukan bentuk kehidupan khusus yang tubuhnya dapat menahan jiwamu, pemimpin kota Primal Chaos menjelaskan. Tetapi jika tubuhnya mampu melakukan itu berarti bahwa bentuk kehidupan khusus adalah tandinganmu. Dan bersama dengan teknik bakatnya, kemungkinan besar kau akan dibunuh olehnya. Selain itu, bentuk kehidupan khusus tingkat penguasa sektor hampir tidak meninggalkan wilayah rahasia alam semesta. Dan bahkan jika kau dapat bertemu dan mengalahkan mereka, mereka lebih suka menghancurkan diri daripada dikendalikan jiwa. Singkatnya, melakukan pemindahan jiwa pada bentuk kehidupan khusus sangat bermanfaat, tetapi sulit untuk berhasil. Hanya sedikit yang berhasil sejauh ini. Apakah ada cara lain? Luo Feng bertanya. Mereka seperti Anda yang memiliki teknik klon dapat membiarkan tubuh organisme khusus, kata pemimpin kota Primal Chaos. Tentu saja, sisi negatifnya adalah organisme khusus yang dapat dikembangbiakan pada umumnya adalah salah satu yang lemah. Luo Feng mengangguk. Ya, dia tidak bisa membiarkan pohon dunia. Dia memiliki dunia internal binatang bertanduk emas. Itu menelan sejumlah besar logam untuk membentuk dunia internal raksasa. Tapi hanya bisa membiarkan tubuh dengan tingkat kehidupan ratusan kali lebih tinggi. Singkatnya,
Ada banyak cara untuk mencapainya dan seringkali membutuhkan organisme khusus, kata pemimpin kota Primal Chaos. Apa ada cara yang lain? Luo Feng bertanya lagi. Tidak ada. Pemimpin kota Primal Chaos menggelengkan kepalanya, namun dia ragu-ragu dan menambahkan. Tentu saja ada ratusan juta ras di alam semesta, dan ada beberapa makhluk tertinggi. Beberapa rahasia masih belum ditemukan. Mungkin ada beberapa metode yang bahkan saya tidak tahu. Namun, saya dapat memastikan satu hal. Ini adalah alam semesta yang adil. Bahkan jika ada beberapa rahasia, metode yang luar biasa pasti akan menghabiskan banyak biaya. Luo Feng mengangguk. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Jangan terlalu dipikirkan, 100 kali adalah batasnya. Jarang sekali bisa 100 kali lebih kuat. Banyak kesatria alam semesta hanya meningkatkan level gen kehidupan mereka 10 kali. Sedangkan untuk Anda adalah pejuang hitam, dan Anda sudah 10 kali lipat. Kamu bisa meningkatkannya dengan darah dewa binatang di masa depan. Luo Feng mengangguk. Dia juga berencana untuk bergabung dengan kristal sungai darah sebelum menjadi abadi. Dengan demikian, tubuh dewanya bisa mencapai tingkat tertinggi setelah menjadi abadi. Pergilah, jika kamu membutuhkan darah dewa binatang, kamu dapat melamar sumber daya melalui perusahaan alam semesta virtual, kata pemimpin kota Primal Chaos. Ya, Luo Feng memberi salam dan pergi. Di istana wilayah rahasia primal, tubuh Mosa duduk dengan menyilangkan kaki. Dan di dunia internal, binatang bertanduk emas mulai menggabungkan kristal sungai darah lagi. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.